Apalagi kejanggalan ini dia belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. Dia masuk. Nah, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini Kegiatan. yang membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphone ya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART itu melakukan. Ada buktinya kalau ART itu merokok? Ya? Ada buktinya semua. Jadi dia melakukan, dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam rumah? di dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama anak-anak dong. Anak-anak saya masih remaja. Hah? Cuman satu ini aja, si ini dia, pembantu ini. Jadi itu salah satu alasan ya? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Jadi sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya hari, minta diganti. udah komplain ke yayasannya. Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya? Iya, apalagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan mengapa saya. kan, ada tidak berkenannya Bu Erin kan? Iya, pokoknya banyak. Nggak mau minta diganti gitu kan? Sangat banyak sih kelakuannya dia yang Tidak sopan ya? tidak sopan, tidak berkenan lah di yang tinggal di rumah saya itu. Ada target nggak Bang mungkin untuk langkah hukum selanjutnya? Oh ya pasti. Oh lah. iya. Kan saya udah bilang, saya rakyat dan Ibu Erin juga rakyat. Dalam hal ini ya kami akan Saya melakukan perjuangkan. upaya-upaya hukum. Saya harus perjuangkan nama baik saya. Sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter. Dia podcast kemana-mana, Ya. Arti- tampil di DPR, ya kan? Artinya Dengan betul-betul sepihak kami kayak sayangkan lah ada peristiwa, ada kegaduhan seperti ini ya. Ya. Yang dimana saya juga melihat kan banyak peristiwa sebelumnya dimana mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih tragis daripada apa yang dialami korban saat ini yang Ya. mengaku sebagai korban kan begitu. Iya. Ini akan berbeda ya teman-teman ketika memang si korban saat ini sedang ada di dalam rumah sakit, ada di ICU atau sedang mengalami trauma gitu. Ya, seperti yang Tapi kan kita kalian lihat bisa sama-sama lihat. ya, tidak ada itu gitu. Bang, ngomong soal trauma, pihak LPSK juga mengatakan Erin dan niat diantar ke LPSK oleh Ibu Rika dia kita lokal hari Sabtu kemarin, dan pihak LPSK juga mengatakan kalau Erin memang ada pengalaman trauma. Maksud saya era ada mengalami trauma psikologi. Oh iya. Misalnya Silakan Oh, dicek. penyiksaan. betul-betul kekerasan. Hati-hati. Begini. Terlalu berlebihan. Kalau secara hukum ya, tanpa bermaksud menggurui, kalau secara hukum pasal yang diduga atau disangkakan kepada klien kami adalah melakukan penganiayaan gitu loh. Nah, penganiayaan itu kan ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, bahkan penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian gitu. Ya artinya sekalipun penganiayaan ringan gitu loh, seperti yang teman-teman ketahui gitu, hak ini mengutarakan bahwa dia dicakar, tentunya harus ada visum untuk itu dan saksi gitu. Visumnya sudah ada tapi hasilnya belum keluar. Ya boleh gitu, visumnya sudah ada, tapi itu tadi apa yang diutarakan dia pernah dicakar, tentunya kan harus ada visum untuk itu. Segala sesuatu yang diterangkan, dinyatakan itu harus dapat dibuktikan untuk itu gitu. Jadi itu. Apalagi kejanggalan ini dia belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. Di sisi lainnya tadi sudah diterangkan oleh Sangat klien kami Bu menjanggal Erin, banget. CCTV ini sangat jelas gitu loh, sangat jelas
apakah benar peristiwa itu ada. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada. Menendang, mencekik, mencakar. Sangat jelas ya di CCTV itu sangat terang berlebihan. benderang itu tidak ada. Itu Tapi nanti sangat kita keterlaluan dan itu kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Ada yang Mbak Erin curigai nggak sih di balik dugaan kejanggalan ini? Ya curiga sih pasti ada ya, karena kan kejadian malam, bayangin jam 11, setengah 11 pembantu itu melakukan foto-foto kayak gitu di depan rumah pagar saya, terus tiba-tiba pagi siang udah viral. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bahas yang tadi itu, tidak dapat diproses Oh itu sebagai salah satu bentuk kriminalisasi. tidak, saya akan berjuang terus. Ya, intinya kita akan melakukan upaya-upaya Iya. hukum yang lainnya ya. Iya, Jadi perjuangan Ibu Erin juga sebagai rakyat dalam hal ini juga akan terus mana berjuang. keadilannya? Ya, akan terus Jangan. berjuang gitu. Jadi ya masing-masing pihak ya tentunya punya pendapat, masing-masing pihak juga punya kebijakan. Ya silahkan aja, kami juga akan terus melakukan upaya hukum, Iya, tentunya dengan alat bukti dan fakta. iya. Jadi kami akan menyajikan alat bukti, Bukan fakta sekedar kejadian, omong-omong, ya bukan sekedar omong atau membuat laporan balik yang tidak gitu ya. Iya. Karena kami juga sangat menjaga jangan sampai klien kami juga memaksakan kehendaknya melaporkan seseorang tanpa ada bukti. Betul. Pastilah kami sebagai penasihat hukum yang profesional, kami tidak akan mau Iya. melakukan hal tersebut kalau kami menilai, menimbang tidak ada Dasar. dasar hukum atau tidak ada alat bukti yang valid untuk menjadi satu laporan polisi. Betul. Bisa dibilang kegiatan yang berbeda Oh iya. Kami tidak bisa menyatakan adil atau tidak adil karena kami juga belum pernah diundang. Kami sebagai rakyat juga belum pernah didengar. Bu Erin sebagai rakyat punya bukti apa sih atas kegaduhan ini? Coba dong perlihatkan ke kami. Itu loh, kan juga belum. Jadi terlalu dini kalau kami juga menyampaikan atau menilai bahwa klien kami mendapatkan ketidakadilan. Terlalu dini. Ya, terlalu dini sehingga kami akan terus berjuang. Namanya keadilan itu memang mungkin tidak mudah. Penuh liku-liku, penuh batu, terjal, tapi karena kami meyakini kami memiliki alat bukti yang valid sehingga kami akan terus berjuang. Bersama DPR, bersama orang-orang atau hanya berjuang sendiri, kami tetap berjuang. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.